Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita berada di salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur, yang mana kawasan ini akan menjadi pusat ibu kota provinsi baru, yaitu Jawa Selatan. Wilayah yang memiliki anggaran pendapatan belanja daerah terbesar ke-8 ini ternyata memiliki keunikan, yaitu sebuah kampung. Nah, keunikan apa saja yang ada di kampung ini? Tetap ikuti kami ya. Melintasi jalan aspal yang mulus semulus paha janda dan dikelilingi kanan kiri pepohonan tebu yang ijo royo-royo, pasti dipastikan kampung ini sangatlah makmur. Inilah menjadi bukti bahwa penyerapan anggaran-anggaran dari desa ke desa, dari kampung ke kampung sangatlah baik dan sehat, sehingga bisa mensejahterakan masyarakatnya ataupun warganya. Infrastruktur yang memadai menjadikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat dalam hal mobilisasi dan distribusi pertanian, sehingga masyarakat di kampung ini cukuplah sejahtera dan makmur. Sehingga sangat cocok sekali bahwa kampung ini bisa dijadikan contoh dari kampung-kampung yang lain agar bisa mensejahterakan masyarakatnya dan penduduknya. Perkebunan tebu menjadi komoditas utama mata pencarian masyarakat penduduk kampung ini, sehingga mereka sangatlah sejahtera dan makmur. Bahkan rumah-rumah mereka cukup layak dihuni, berbeda dengan kampung-kampung lain yang masih di bawah kemiskinan. Saking sejahteranya dan makmurnya penduduk kampung ini, maka tak heran setiap setahun sekali kampung ini diserbu oleh pengamen dari luar daerah. Tapi ingat ya, kalau ngamen di kampung ini cukup sekali dalam setahun. Nanti yang pasti kalian bisa mendapatkan uang lebih dari 5 juta dalam sehari. Dan itu menjadi fakta yang unik untuk kampung ini, bahwa kampung ini setiap tahunnya sering diserbu pengamen dari luar daerah. Tak hanya fakta unik yaitu berupa setiap tahunnya ada pengamen, namun ada fakta-fakta lain yang unik di kampung ini. Salah satunya ialah di kampung ini tak ada sekolah negeri. Meski tanpa sekolah negeri, namun nyatanya pemuda-pemudi kampung ini cukup mengenyam pendidikan yang cukup baik, mulai tingkat bawah hingga perguruan tinggi mereka sudah melakukannya. Maka tak heran pemuda-pemudi kampung ini banyak yang sukses, baik itu di kampung sendiri maupun di luar daerah, bahkan hingga mancanegara. Mereka banyak yang menjadi orang-orang sukses. Hal ini sangat didukung dan ditunjang oleh pemerintah setempat, guna pemuda-pemudi kampung ini menjadi orang yang mahir dalam bekerja di semua bidang. Nah, di depan sudah tampak rumah penduduk kampung yang sangat sejahtera dan makmur ini, dan nanti kita akan melihat suasana yang ada di dalam kampung ini, sekaligus kita melihat keunikan-keunikan apa saja yang ada di kampung ini.
Menurut informasi yang kami dapat, penduduk atau warga kampung sini juga bebas makan makanan non halal alias B2 atau yang kita kenal dengan babi. Jadi tak heran kalau kalian datang ke sini ada makanan-makanan babi. Penyebab masyarakat atau warga penduduk kampung ini diperbolehkan makan makanan B2 atau babi ini karena mayoritas 98% penduduk kampung ini beragama Kristen. Maka tak heran dalam perjalanan kita kali ini di kampung ini kalian pasti tak menemukan musola ataupun masjid, namun kalian bisa melihat masjid atau musola di ujung kampung ini yang kebetulan penduduknya 2% dari kampung ini beragama Islam. Meski agama Kristen mendominasi agama penduduk kampung ini, namun kerukunan antar umat beragama pun cukup terjalin erat dan persatuan kesatuan antar warga pun cukup kuat juga. Hal ini dibuktikan dengan gotong royong masyarakat desa kampung ini yang mereka saling bahu-membahu untuk membersihkan kampung ini, bahkan dalam sistem pertanian juga. Apresiasi cukup tinggi kami berikan kepada penduduk kampung sini karena menjaga nilai-nilai toleransi dan kebinekaan tunggal ika, serta penduduk kampung ini juga tak menghiraukan isu-isu yang beredar di media sosial, maksudnya ya, tentang perpecahan umat antar agama. Sehingga kampung ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tanah yang subur, sehingga masyarakat semua kampung ini cukuplah makmur dan sejahtera. Fakta unik lainnya dari kampung ini ialah tiap-tiap kuda-kuda rumah bagian depan pasti ada ventilasi angin yang berbentuk simbol salib, yang dipastikan emang kampung ini betul-betul kampung Kristen. Menurut informasi yang kami dapat dari masyarakat setempat, asal muasal kampung Kristen ini berawal dari misionaris pendeta dari Belanda yang datang ke sini untuk menyebarkan atau menyiarkan agama Kristen. Namun sayangnya kami lupa akan nama pendeta tersebut. Namun yang jelas di dokumen-dokumen di gereja induk kampung ini ada. Nanti kalian bisa cari sendiri di kampung ini. Sejak adanya orang-orang kolonial Belanda berada di kawasan perkebunan tebu yang ada di seputaran sini hingga terbentuknya kampung ini, pastinya di kampung ini juga banyak sekali peninggalan-peninggalan era kolonial Belanda. Salah satunya ialah gereja, yang kedua ialah sekolahan Kristen, dan ketiga adalah klinik Kristen. Di awal video tadi kita sudah menyebut bahwa kampung ini memang tidak ada sekolah negeri, melainkan adanya sekolah swasta yang berbasis agama Kristen mulai dari TK hingga SMP ada di seputaran kampung ini. Nanti kita akan melihat-lihat keadaan sekolah Kristen yang ada di kampung ini yang bisa mengantarkan pemuda-pemudi di kampung ini menjadi sukses, makmur, dan sejahtera. Meski sekolah ini berbasis agama Kristen, namun siswa-siswi di
sekolahan ini juga bebas untuk umum, jadi bebas juga pula untuk siswa-siswi yang beragama lain untuk bersekolah di sekolahan tempat ini. Tepat di ujung perempatan jalan sana itu terdapat sekolahan, gereja, serta klinik. Bahkan balai latihan kerja pun juga ada, yang mana di perempatan jalan tersebut merupakan jantung dari kampung ini. Tak beberapa lama lagi kita akan sampai di mana di tempat ini merupakan pusat pendidikan, pusat ibadah, pusat kesehatan, dan pusat ketenaga kerjaan yang ada di seputaran perempatan jalan kampung ini. Dan di kiri kita ini adalah sekolahan satu atap, yaitu SD dan SMP Kristen. Selanjutnya, tepat dari sekolahan satu atap ini terdapat sebuah gereja yang sudah berdiri sejak tahun 1933, dan inilah gereja tertua yang ada di kampung ini sejak peninggalan era kolonial Belanda. Sedangkan di kanan jalan ini merupakan PAUD hingga TK Kristen yang ada di kampung ini. Dan di perempatan ini juga ada ikon kincir angin, yang mana ikon kincir angin ini merupakan yang ada di Belanda. Tepat di belakang gereja ini juga terdapat balai latihan kerja, yang mana pemuda-pemudi di kampung ini digembleng untuk bisa menjadi tenaga kerja yang ahli di dalam segala bidang. Nah, saat ini kita sudah di perempatan Sidoarjo, yang mana kampung ini 99% mayoritas penduduknya beragama Kristen. Nah, dan di sini pula banyak sekali jejak-jejak peninggalan era kolonial Belanda. Salah satunya yaitu sebuah gereja dan sekolah, yayasan sekolah. Lanjut. Nah, tak jauh dari perempatan ini, tepatnya berada di pojok sebelah kanan maupun sebelah kiri, terdapat peninggalan Belanda berupa sekolahan. Nah, di sini sejak peninggalan Belanda ya, ada sekolah dasar ya, sama TK. Kita coba melihat ke bagian dalam atau bagian sini. Nah, tampak seperti pada umumnya sekolahan-sekolahan, namun ini dulu peninggalan Belanda. Tepat di tengah-tengah lapangan ini ada sebuah pohon beringin yang cukup besar. Nah, pohon. Sedangkan di depan sekolahan ini peninggalan Belanda ini ya, ini ya, sekolahan ini, tepat di depan sekolahan ini ada tempat balai pamitran, tempat
Pandito kalau menurut masyarakat sekitar sini ya. Nah, namun ini bukan menurut cerita juga peninggalan Belanda, namun sudah direnovasi. Balai Pamitran. Selanjutnya tak jauh dari Balai Pamitran ini terdapat sebuah bangunan gereja yang cukup tua, kisaran tahun 1933. Nah, ini area gereja sekaligus pendidikan. Nah, ini PAUD TK Kristen YBPK Sidoarjo dan SD Kristen YBK Sidoarjo. Nah, ini gapuranya. Nah, sayangnya kan hari Minggu tutup. Nah, ini masyarakat sini. Nah, Mbak senyum. Matur suwun. Nah, selanjutnya ini gereja yang cukup fenomenal, peninggalan Belanda. Nah, di sebelah atasnya sudah tertulis tanggal 26 bulan 7 tahun 1933, Gereja Bethel. Nah, area pendidikan dan area ibadah dari kampung mayoritas Kristen yang 99% penduduknya. Nah, ini dari gapurannya saja sudah terlihat arsitektur Belanda. Kenapa? Nggih sampun nih, Pak. Nggih. Nah, ini kok mboten enten acara kegiatan, Mbak? Padahal Minggu niki. Manten mau. Napa? Oh, manten. Manten mriko nggih, Pak nggih. Mriko. Nah nggih. Etan niku. Nggih. Nggih, Pak. Mriki mayoritas Kristen nggih, Pak nggih? Nggih, Kristen. Nah, seteng ta iki. Nggih. Bapak warga mriki? Nggih. Oh. Oler mriko. Nggih. Lari lepen. Nggih. Berarti di sini mayoritas 99% Kristiani, Pak nggih. Oh, terus mata pencaharian masyarakat mriki niku mayoritas napa, Pak? Bertani nggih? Campur nggih. Bertani, beternak nggih. Seperti pada umumnya kampung-kampung lainnya nggih, Pak nggih. Nah, matur suwun. Nah, itu tadi penjelasan dari masyarakat ini. Dan selanjutnya kita lihat ke bagian lain. Dan kampung sini memang guyub rukun, bahkan toleransinya pun cukup tinggi kepada umat beragama yang lainnya. Selanjutnya kita akan mencari gereja yang satunya. Meski di kampung ini terdapat 3 gereja, namun yang sangat terkenal ialah Gereja Bethel sama gereja satunya. Sekaligus kita akan tanya-tanya kepada sesepuh kampung sini tentang asal muasal sejarahnya kampung Kristen yang ada di tempat ini. Kurang lebih 300 meter dari kita saat ini, dan di sebelah kanan jalan ini terdapat sebuah gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di kampung sini, yang nantinya kita akan tuju ke gereja tersebut. Fakta unik
dan menarik di kampung ini ialah saat tanggal 25 Desember yang mana bertepatan dengan hari raya Natal. Dan di saat hari raya tersebut kampung ini semakin sepi dan ramainya malah pas tanggal 1 sampai tanggal 2 yang bertepatan dengan tahun baru, yang mana penduduk kampung ini yang merantau jauh sudah banyak yang mudik. Di saat pergantian tahun baru tersebut, di sini atau di kampung ini acara halal bihalal silaturahmi menyambung persaudaraan antar saudara bahkan antar umat agama terjaga cukup erat. Nah, akhirnya kita sudah sampai di gereja Kristen Jawi Wedan yang ada di kampung ini. Bangunan ini sudah ada sejak tahun 1998 dan nantinya kita akan bertanya-tanya sama masyarakat yang ada di seputaran kampung ini, sekaligus kita mencari minuman kopi yang hangat. Ternyata memang betul fakta unik dan menarik tentang kampung ini, sehingga membuat kami penasaran datang ke kampung ini. Untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita tanya-tanya. Nah, ini kita sudah berada di desa yang mayoritas penduduknya Kristen 90% ya, yang ada di wilayah Kediri. Dan ini salah satu buktinya, ada sebuah gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat apa ini? Purwoharjo. Nah, ini termasuk bangunan baru ya, karena diresmikan tahun 1998. Namun nanti kita akan melihat yang di sisi sebelah sana yang kurang lebih tahun 1933. Nah, dan hampir kalau di tempat-tempat ibadah, kalau di ibadah umat Islam itu ada beduk. Kalau di gereja itu ada ini lonceng. Kalau di pura itu ada namanya apa ya, saya lupa. Terus kalau di wihara itu ada semacam bunyi-bunyian. Nah, lanjut kita akan menuju ke gereja yang ada di sebelah sana yang lebih tua dari gereja ini. Mriki desane napa Pak? Namine Pak? Mriki Desa Sidorejo. Sidorejo Kecamatan Mangkrin. Desane Sidorejo. Nek dusune Purwoharjo. Purwoharjo Sidorejo. Purwoharjo niku Bukuan. Desane Sidorejo. Kecamatan sing lor, Kecamatan Pari. Kabupaten Kediri. Nah niku leres nggih Pak nggih. Kampung Sidorejo niki mayoritas Nasrani nggih. Betul. Nah, Katolik enten nggih? Mboten kan. Nggih Nasrani, Kristen, Protestan. GKJW. Niku napa jenenge? Pun enten sejak tahun pinten? Wah, niku pun nenek moyang zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Zaman Belanda sudah Nasrani semua sini. Iya. Ya itu, maka dari itu dulu gereja induk itu pertama kali yang mendirikan pendeta dari Londo, Belanda. Nggih, Mojokerto ya. Jadi sini
mengikuti zaman Belanda. Nggih. Jadi tahun baru itu sebenarnya kan bukan hari rayanya sini, Nggih. hari raya sedunia. Nggih. Tetapi dulu waktu zaman Belanda, Nggih. tahun baru itu dirayakan sampai sekarang. Jadi mengikuti zaman Belanda dulu. Oh. Jadi aslinya hari raya sini itu tanggal 25 Desember. Ya itu kan hari raya Natal nggih. Natal. Natal. Tapi zaman Belanda waktu itu 1 Januari itu dirayakan besar-besaran juga. Oh, makanya Sebenarnya kan hari raya itu kan hari raya sedunia. Iya. Tapi kan sini pasti besar sekali. Saban kalau nggak percaya tahun baru sama ke sini. nggih, insyaallah nih tak mriki malih. Iya. Tapi mriki ibaratnya adat istiadat daerah sebagai kita orang Jawa nggih Pak nggih. Adat istiadat niku tasih enten nggih Pak nggih. Asal cadat itu mboten enten iki. Maksudnya cara napa niku namine wis dina kabeh apik. Nggih. Dinane kabeh apik. Bah Minggu, bah Senin, bah Selasa, bah apa. Nggih. Enggak berita apa-apa. Pokoknya hari orang Kristen itu semua hari itu baik. Baik. Baik, enggak ada berita ini baik, ini bagus, ini baik, ini jelek enggak ada. Enggak kan. Nah, semua hari baik. Misal kaya sing kula Semarang ten pundi Mojowarno Jombang. Niku kan untuk ke acara sedekah desa itu masih dijalani, dijalankan. Nah, Kalau di sini nggak ada. Nggak ada. Itu namanya suran. Suran. Nah, ini nggak ada ini. Nggak ada. Nggak ada. Suran sedekah desa sama dengan suran. Itu nggak ada ini. Berarti acara adat istiadat nggak Nggak ada. Nggak ada. Pepunden Nggak ada. zaman dulu nggak ada. Nggak Ya. Pokoknya ya sini itu ya nggak hanya ke gereja hari Kamis itu kebaktian tiap Iya. ya cara sampean ini rutinan cara bikin ya malam Iya. Kamis itu Iya. kebaktian bergantian gilir kemantos Nggih. kata niko mati lore gitu Nggih. Rutinan nggih. tiap hari Kamis malam Jumat jadi buatan kok Minggune ibadah biasa nggih. 3 kali di anu ke gereja 3 kali. Jadi pagi ada, jam 10 ada, jam 6 sore ada. Selama ini ada nggak Pak intimidasi dari kaum kelompok kanan garis keras itu nggak ada nggak? Nggak ada. Toleransinya cukup tinggi nih Pak Ngiberi. Ada, pokoknya ya kumpul-kumpul ya hanya harapan untuk apa itu? Guyub rukun gitu. Ya rukun ya umpamanya ya untuk memperbaiki gereja, ini kali pamitan ini belum selesai ini dianggap 1 M belum selesai belum selesai. Ini kalau membuat apa-apa itu nggak pernah apa itu warga nggak pernah uyuran, cukup dari gereja sendiri. Uang dari gereja Iya, Pak. kan punya tanah gereja. Iya. Tanah gereja itu jumlahnya sekitar 22 bau. Yang sana, yang sini dibagi 5 bau bagian utaranya. Lainnya dikerjakan gereja induk tanah yang sini dibagi 5 bau. Terus penduduknya di sini jumlahnya berapa Pak tadi? 4.500 semua. Kurang lebih 4.500 semua. Nah, dari sekian 4.500 nggih ngapunten loh Pak nggih. Ada enggak dari agama lain, entah itu Islam, entah Hindu, Ada Islam tapi isih sudah. Islam. Oh nyisih. Isih sana. Itu termasuk kalau orang dulu mengatakan apa ya, dulu waktu masih peceklik atau apa ya, larang pangan itu banyak orang warung jahe Nganjuk itu banyak anak bojo sak anake namanya kurung dulu
boro kalau dia. Oh. Akhirnya di sini akhirnya di sini bisa beli tanah, beli apa itu sini, akhirnya menempati sini turun banyak sana ada. Itu orang Nganjuk semua. Tapi satu desa sini nggih. Iya, tapi iya, tapi hanya sederhana. Dulunya ya hanya apa itu namanya? Kalau mengatakan biyennya apa yang ngarani? Mondok-mondok, orangnya mondok-mondok. Mencil-mencil gitu nggih. Mondok banyak orang. Tanahnya orang tempati itu hanya mau menempati sini boleh. Saat anak bojone menempati akhir beranaan banyak akhirnya. Jadi orang Nganjuk sana. Orang warung jahe Nganjuk. Warung jahe Nganjuk. Ya. Saya ini bukan juga orang anak keturunan orang mondok aku dulu ya. Orang apa itu ya? Orang kurung. Nenek saya dulu ya juga kurung di sini. Aslinya mana? Saya. Neneknya. Warung jahe. Warung jahe. Akhirnya ngobati. Kibaran. Kowe ya? Iki no warung itu. Enggak kene. Oh. Enggak. Ora kene. Asli. Enggak. Warung jahe. Mbahku kulon, mbahku ke warung jahe Nganjuk. Lah buka emakku warung Iya. jahe. Tapi kan gak kurung dia. Ora boro. Lah asli kadirapi Mbah Sriwono ora kurung. Oh enggak, Iya. Ning kono ketemu bapak. Ya iya, gak kurung. Lah mbahku biyen kurung kok. Mbahku biyen Kurung iki piye? kurung itu boro, sak anak bojone. Oh. Jadi kurung sak anak bojone ning kono arang pangan dan kono to, akhire bangetan gone pangan padha boro ngetan. Akhire anak turune nek kene kabeh, lah akhire termasuk aku putune wong kurung yo kan. Mbahku kulon. Heeh. Jeneng Mbah. Kan asli kono. Heeh, Mbah Kadi kuwi. Asli wong kurung, mbah kuwi. Akhire diapi wong kene ngono. Cerita sik turunane Prabu Airlangga. Ya, kula asli wong anak wong turune wong kurung. Nggih sami. Kula Prambone. Prabone. Nggih. Kilene Ya. karo jahe. Ini sejarah. Nggih. Tak sejarah. Depan kula iki tampi kok nggih. Tampine Pak Markidi. Lah, duwe anak diapi ngarep upas. Kula siyen lho Pak Hari, penggawean kula niku nyolong. Lho, kok nyolong iki nggih? Kula ngedekne bocah-bocah niku nyolong kayu. Ayo kaya jati, lek tau dukung nate. Oh, Blandong nggih. Nggih. Oke, atil gedhe bocah. Lah kenapa? Lah piye? Sawah kono biyen mari tanduri bar kono ora iso nanduri apa-apa. Wis gak iso. Lah kok sakniki? Lah niku jaman Pak Harto. Brantas dibedel ngulon. Lah niku. Oh ngono. Oh ya kuwi dadi Nganjuk Loginawi brantas dibedel ngulon ngono. Kuwi dengar. Ngarep upat. Tidak lama lagi ditonton wong mati. Merwane kanca karepku. Dan kok nyolong kayu kaya alas kuwi. Ya tau cukup tahu. Larang pangan biyen kono kuwi tenan. Gedene bocah. Era pundi? Era sinten niku, Pak? Hah? Era sinten? Zaman Presiden sinten niku? Napa nih? Sing niku larang pangan niku. Ya sak derenge nggih, ya sadurunge Pak Harto. Mulai 66, 67, 65, 66. Niku Pak Harto sih zaman sak monten. Pak Harto ya 72. Lagi menjabat nggih. Nggih. Larang pacilan kula Pak do gak plek apa telo. Iya, larang pangan kok. Zaman Soekarno, Pak. Nggih. Ya pokoke 65, 60. Cilikane niku. Oh iya, Pak Harto jenderal. Sing jabat jenderal. Biyane penek bayek niku diben susu. Biyane Pak Ali Tajin. Iya kono. Nggih. Mboten nenten bubur nggih, langsung gedang, teplok gedang. Adine aku caya keteges saya pangane. Nah, nggih. Apa ngarani iki? Ya. Tajin. Tajin. Ngene cah lemu-lemu biyen. Nah, nggih. Hei, Iki piye warunge ra buka kuwi. lah ngene bojoku dadi anu e. Ning ta? Buka ning kene nikah kene. Oh. Lah anu borong prasmanane. Anak wedo.
Wah, Albertina. Albertina bareng anu lah mae cicak ngewangi. Iku ning kono, dadi jaga panganan iki bojoku ning kono. Nanti Pak No. Iya. Jadi kene iki termasuk anu. Apa ngarani? Sejarah ini ku sing jajah Londo niku iso dewe Kristen iki. Jawa biyen. Pendeta nih ya. Berarti sak derenge enten Londo niku mriki niku napa? Wono tek napa? Mungkin alas buknya kemudian kata yang tebang dewi ya Makanya kita memberikan kata bangunan Londo. enggak kata ini tua tengahnya ya sekolah ini bangun Londo kan sekolah ini kalau direhab ya kayu ini cendela lawang ini pangga utuh gereja apa pangga gawang Pak napa jenenge nah iki Mas iki kan anu majelis gereja sih. oh nak kali ya Pak Dene Mboten bae enten gerejane niku enten apa Iki Dani Oni. naskah-naskah kuno Isi to. enten napa mboten Pak? enggak enten sing enak gitu kuno kayak Oh, di. Santune ndi ya?